Semua aplikasi di HP tiba-tiba lenyap guys. Chatting hilang, game hilang, TikTok, YouTube, IG nggak ada. Jadinya bocil nangis nggak bisa main game. Cewek-cewek nggak bisa upload foto. Jadi harus cetak terus sebarin sendiri di jalan. Mau pakai filter nggak bisa, harus operasi beneran. Emak-emak nggak bisa video call buat gosip. Jualan juga cuma bisa di pasar. Yang nggak tahu jalan bingung parah. Harus baca peta beneran. Banyak yang nyasar, jalan macet, bahkan banyak yang nabrak. Pokoknya dunia langsung chaos. HP jadi batu, udah kayak kiamat digital. Lucu banget sih. Awalnya ada kucing sama anak ayam yang bestian parah. Mereka tuh kemana-mana selalu barengan. Makan, tidur, ngaca, sampai main-main lihat matahari terbenam. Pokoknya dua inseparable banget. Tapi nih suatu hari mereka pulang main udah lapar banget. Majikannya lama banget bukain pintu. Si kucing yang udah gak kuat nahan lapar ngelirik bestinya, si anak ayam. Dan pas pintunya akhirnya kebuka, si anak ayam udah gak ada. Ternyata dia ditelan sama si kucing. Aduh, sad banget. Besti si besti. Tapi kalau urusan lapar, ya diembat juga. Waduh, aneh banget guys. Ada bayi baru lahir tapi langsung ngagetin. Bayi ini lahir-lahir udah bisa nyolek sama nyapa dokternya gitu. Bikin Pak Dokter sampai kaget terus jatuh. Nggak cuma itu, si bayi udah jago banget main HP. Buka internet buat nyari tutorial cara dia lahir sendiri. Susternya yang lihat malah diajak selfie. Terus fotonya diupload si bayi ini. Susternya senang lagi. Tapi nggak berhenti di situ, bayi ini merekam dokter yang jatuh tadi dan ngepost videonya biar viral. Nggak lama ada perawat cowok lagi nonton live streaming bayi ini. Tiba-tiba dia sadar bayi itu ternyata ada di depannya. Terus dia kaget deh sampai matanya melotot gede banget. Cewek ini udah lapar banget, cuma punya satu chocopai. Pas udah siap makan, tiba-tiba ada papan iklan jatuh. Ya udah, dia taruh dulu chocopainya di bangku, terus dia sibuk berdiriin papan itu lagi. Sementara itu ada cowok yang lagi fokus banget ngukur bangku taman. Tanpa sadar, dia duduk pas banget di atas chocopai si cewek. Pas cewek ini balik, dia bingung, chocopainya hilang. Masa jatuh tapi kok nggak ada? Ditanya ke cowok itu malah kesel ngerasa diganggu. Padahal nggak sadar di pantatnya nempel coklat. Dan ya, pas cowok ini berdiri, chocopainya jatuh. Cewek ini sedih banget karena nggak jadi makan. Tapi gantinya cowok ini malah kena malu diliatin orang-orang gara-gara ada noda coklat di pantatnya. Keapesan seimbang, yang satu nggak bisa makan, yang satu kena tontonan gratis. Pernah gak sih kalian ngerasa malu banget karena salah paham sama orang yang kalian suka? Nah, cerita ini relatable banget. Ada seorang cewek yang suka sama cowok tapi nggak berani confess langsung. Jadi dia pelan-pelan deketin si cowok yang tiap hari duduk di tepi danau. Cewek ini mulai lari pagi di sana sambil nyelipin kertas berisi pujian buat si cowok. Sampai akhirnya dia berani lewat depan si cowok pakai skateboard. Tapi apes, dia jatuh tepat di depan cowok itu. Malunya nggak ketolong, dia langsung cabut dari sana. Yang bikin dia tambah kesal, si cowok nggak bantuin dia berdiri. Padahal si cowok sebenarnya nanya, kamu nggak apa-apa? Cuma si cewek nggak dengar. Yap, si cewek ternyata tunarungu, makanya dia salah paham. Twist lagi, si cowok juga punya keterbatasan. Dia nggak bisa jalan, makanya cuma duduk di tepi danau. Akhirnya setelah tahu keadaan masing-masing, si cewek langsung nyamperin si cowok. Mereka ngobrol, duduk bareng di tepi danau, dan mulai deket. Sweet banget kan? Cuma mau nyatain cinta, malah jadi cinta pertama yang gak kelar-kelar. Jadi ada bocil cowok naksir sama bocil cewek, tapi malu buat ngungkapin perasaannya. Akhirnya dia dapat ide, pakai potongan kata dari kemasan snack buat bikin pesan romantis, terus diselipin ke loker si cewek. Ceweknya seneng banget. Jadi tiap hari dia ngelanjutin ritual itu, bahkan sampai ngeborong snack biar bisa nyusun kata-kata romantis lagi. Tapi tiap mau ngobrol ada aja halangannya. Sampai suatu hari dia udah siapin pesan buat nyatain cinta. Malah yang buka loker bukan cewek itu. Ternyata dia pindah sekolah sekaligus pindah rumah. Si bocil cowok galau brutal karena belum sempat nyatain perasaan dan sampai dewasa dia belum bisa move on. Tapi tiba-tiba mereka ketemu lagi di kampus dan yang bikin makin nyesek, cewek itu masih nyimpan semua potongan kertasnya. Tanpa pikir panjang, si cowok langsung lari ke supermarket, nyari kata-kata dari snack kayak dulu, terus diselipin lagi ke loker si cewek. Bedanya kali ini dia udah gak malu buat nyatain perasaannya karena dia gak mau kehilangan si cewek lagi. Ada bocil yang cinta mati sama gurunya sampai kasih cincin segala. Tapi pas gak sengaja ketemu, gurunya udah dikasih cincin baru sama tunangannya. Bocil ini kesel, apalagi cincinnya udah gak dipakai. Besoknya dia tantang tunangan gurunya duel pakai senjata. Si cowok jelas ngeremehin, tapi bocil ini ternyata bawa senjata asli. Panik dong si tunangan, apalagi bocil ini anak penembak jitu. Akhirnya si tunangan ngaku kalau dia gak cinta sama gurunya. Dan tiba-tiba si bocil mau melepaskan tembakan, tapi cuma bohongan guys. Karena ternyata senjata bocil itu cuma mainan. Bocil ini
sengaja biar gurunya tahu cowok itu jahat. Berkat bocil, gurunya akhirnya putusin tunangan palsunya. Cinta bocil emang gak main-main kan guys. Gimana jadinya kalau satu-satunya cara buat ngerjain kerjaan itu cuma lewat bersin? Ajaib banget kan? Jadi ceritanya ada cowok yang udah lembur banget, malah dapat kerjaan tambahan dari bosnya. Padahal dia udah capek parah, tapi nggak bisa nolak. Ya dia kerjain aja deh. Nah pas dia lagi ngerjain dokumen, anehnya dokumennya awalnya kosong tiba-tiba udah keisi sendiri setelah dia bersin. Dia cek dokumen lain masih kosong, tapi tiap dia bersin dokumen itu jadi lengkap. Ternyata bersinnya itu punya kekuatan ajaib buat nyelesain semua pekerjaan. Tapi ada yang nggak beres nih, tiba-tiba dia mimisan, dan pas dia bersin lagi tangannya jadi keriput dan dia berubah jadi kakek tua. Ternyata setiap kali dia bersin waktu berjalan lebih cepat dan umurnya makin berkurang. Begitu dia sadar, dia coba keluar buat minta tolong, tapi nggak lama dia bersin lagi dan akhirnya cuma tinggal kerangka doang. Serem ya. Bocil cowok ini emang keterlaluan sih. Jadi dia iseng banget nyelipin sendok di pintu, gak sadar kalau adiknya yang masih 3 tahun malah kekunci di dalam. Kasian banget, kelaparan seharian sampai makan kepingan tembok. Sementara itu bocil cowok ini asik main sama temen-temennya, gak peduli sama sekali. Pas kakeknya pulang langsung ngeh ada yang aneh gara-gara lihat sendok di pintu. Begitu dibuka ternyata bener aja si adik udah keracunan. Untung cepat dibawa ke rumah sakit dan masih bisa selamat. Tapi pas bocil cowok ini pulang, santuy aja dong, kayak nggak merasa bersalah. Kakeknya marah lah. Bocil ini malah ngamuk balik. Dia bilang udah benci disuruh jagain adiknya, gak mau lagi. Gak cuma itu, dia malah kabur dari rumah berhari-hari. Gak peduli kakeknya yang panik nyariin dia tiap saat. Bahkan pas hujan sekalipun, sampai akhirnya kakeknya tumbang, pingsan di jalan. Pas bocil ini tahu kakeknya sakit gara-gara nyariin dia, baru deh dia sadar, nyesel, nangis dan janji gak bakal nakal lagi. Dua pria ini ngalamin hal yang absurd banget. Jadi ceritanya mereka lari ketakutan dikejar zombie, terus sembunyi di sebuah gedung tua. Tapi pas udah aman di dalam, baru ketahuan kalau si pria kurus udah kena gigitan zombie. Si pria gede panik dong, takut temennya berubah jadi zombie. Di sana mereka nemu suntikan warna-warni, gak ada label jelas, cuma huruf depan belakang doang. Si pria kurus nekat suntik salah satu ke tangannya. Bukannya sembuh, dia malah berubah jadi kelinci imut. Si pria gede bingung dong, tapi coba suntik lagi. Hasilnya si pria kurus berubah jadi cake. Suntik lagi, malah jadi kembarnya si pria gede. Walau mereka kaget, tapi mereka santai aja. Yang penting gak jadi zombie. Dan sekarang si pria gede punya kembaran deh. Seorang pria santai jalan di depan rumah makan. Tiba-tiba lihat orang-orang keluar dengan bibir doer kayak zombie. Panik, yang lain langsung kabur. Penasaran, dia masuk buat cari tahu. Di dalam suasana udah chaos. Pelanggan pada keringatan, nyari cara buat ngilangin pedas di mulut. Di atas meja ada cabai raksasa yang tiap orang makan dia langsung nampar. Bibir jadi bengkak, ekspresi langsung zombie. Semua gara-gara makanan pedesnya. Tapi pria ini malah pesen yang paling pedas. Semua yang udah kena virus bibir doer pada kaget. Begitu dia mau makan, cabai raksasa udah siap ngelempar tamparan maut. Sebelum kena, dia udah duluan minum minuman ajaib penghilang pedas. Cabai raksasa langsung musnah. Pria ini selamat, bibir tetap normal, nggak jadi zombie. Di masa depan, tiap orang bakal punya rating sendiri, maksimal bintang 5. Semua orang bisa lihat dan kasih rating ke siapa aja. Makanya semua orang mati-matian tampil sempurna, ngepost foto estetik biar dapat rating tinggi. Tapi kalau bikin orang kesel, siap-siap ratingnya anjlok. Masalahnya kalau rating rendah, hidup jadi susah banget. Orang-orang bakal ngejauhin, fasilitas jadi terbatas, bahkan mau ngapa-ngapain aja ribet. Intinya, kalau rating di bawah standar, siap-siap aja, hidup kayak mood hardcore. Jangan pernah nyobain nyampurin selai kacang sama odol ke kepala botak kalian. Serius, awalnya bocil botak ini happy banget, soalnya tiba-tiba rambutnya numbuh. Dan gak main-main, dalam sehari langsung gondrong parah, sampai temennya ngira dia pakai wig. Padahal asli. Masalahnya rambutnya gak berhenti numbuh. Mau makan ribet, tidur aja harus ngikat rambut segede gaban. Ayahnya coba motong, langsung numbuh lagi. Ketiup angin aja rambutnya nyangkut di mana-mana. Akhirnya, saking gak bisa dikontrol, bocil ini dibawa ke pabrik wig. Jadi setiap hari rambutnya dipotong buat dijadiin bahan wig. Kasian banget, hidupnya sekarang jadi mesin produksi wig berjalan. Ada cewek yang udah telat banget dan buru-buru ke stasiun karena takut ketinggalan kereta. Pas mau beli tiket, cowok di depannya lama banget bayar. Bikin si cewek tambah panik. Begitu si cowok selesai, si cewek cepet-cepet beli tiket. Tapi tetap aja keretanya udah jalan. Dia harus nunggu kereta berikutnya. Gak disangka dia duduk sebelahan sama cowok tadi. Lagi asik main HP, tiba-tiba tas si cewek dijambret. Cowok tadi langsung sigap ngejar pecopet itu kayak pahlawan. Dan berhasil guys, tasnya balik lagi. Si cewek saking senengnya langsung meluk si cowok erat banget. Awalnya si cowok bingung, tapi dia mikir, mungkin cewek ini lega karena tasnya balik kali ya. Gak lama kereta berikutnya datang. Mereka saling pamit dan si cewek pun pergi. Tapi plot twistnya, pas di kereta si cewek buka dompet yang ternyata dompet si cowok. Ternyata dia pencopet juga guys. Kasian banget kan si cowok, udah capek nolongin malah kena copet sama cewek yang dia tolong. Bayangin nih, badan sama kaki cowok ini berantem sampai pisah gara-gara gak cocok sama
sama hobi. Badannya maunya santai di rumah, Kaki hobinya keluyuran dari kerja, party, sampai kegiatan luar lainnya. Akhirnya mereka pisah. Cowok ini cuma tinggal badannya doang, jadi sedih banget. Tapi dia nggak nyerah. Dia mutusin buat fokus bikin badannya sehat dan keren, meski tanpa kaki. Nggak lama dia dapat pacar cantik banget. Tapi tetap aja dia minder gara-gara ngerasa nggak lengkap. Pas tahu si cowok ini udah bahagia sama pacarnya, si Kaki cemburu berat. Akhirnya dia balik ke badan cowok ini dan mereka bersatu lagi. Sekarang cowok ini jadi whole, badan sehat, kaki balik, dan hati bahagia. Gimana rasanya kalau setiap minum air kalian langsung terlempar ke padang pasir? Nah, ini nih yang dialami seorang pria yang punya kutukan aneh. Setiap kali dia nyicip air, dia malah pindah ke padang pasir. Jadi pas dia nyari jalan pulang, dia ketemu sungai dan coba minum airnya lagi. Balik lagi ke padang pasir dengan pasir di mulutnya. Pikirnya bisa nyari tumpangan di jalan raya. Malah dikasih air yang bikin dia teriak ketakutan. Sampai rumah dia capek banget dan langsung rebahan di sofa. Tapi tiba-tiba ada suara tetesan air dari dapur. Haus banget, dia ambil segelas air, kasih es batu. Ternyata dia nggak balik ke padang pasir. Dia seneng banget, dia langsung minum air itu. Bahkan lompat ke kolam renang buat rayain. Tahu-tahu dia balik lagi ke padang pasir. Ya, kutukannya ternyata masih nggak hilang. Ada seorang guru yang dapat protes dari bocil di kelasnya. Si bocil ini ngejawab 2 tambah 2 sama dengan 22. Ya jelas salah dong, kan jawabannya 4. Tapi si bocil ngeyel banget, bilang dia benar. Udah dijelasin bu guru berkali-kali, tetap nggak masuk. Akhirnya bocilnya ngambek dan pulang. Besoknya orang tua si bocil datang buat ngebelain anaknya. Mereka nyalahin bu guru habis-habisan sampai bikin guru ini ditegur kepala sekolah. Nggak berhenti di situ, orang tua murid lain malah ikutan demo. Bikin kasus ini viral, masuk berita. Ujung-ujungnya bu guru ini dipecat dan diminta balik ke sekolah buat ambil sisa gajinya. Pas dia datang, ternyata udah banyak wartawan nge-record. Di depan kamera, kepala sekolah ngumumin gajinya $2.000 ditambah $2.000 pesangon, totalnya $4.000. Tapi tiba-tiba si guru langsung nyeletuk, bukannya gajinya $22.000. Dengar itu kepala sekolah cuma bisa bengong di depan kamera. Skakmat total kan. Pernah nggak sih ngalamin momen serem pas emak pulang dan kalian belum ngerjain apa yang disuruh? Nah, cerita ini relate banget. Sekelompok remaja lagi asik banget main game, nggak peduli waktu. Padahal mereka udah disuruh masak nasi sebelum emaknya pulang. Tiba-tiba pintu kebuka. Emak pulang dan lihat nasinya belum mateng. Yang terjadi selanjutnya, sapu terbang, sendal melayang. Satu persatu mereka kena hukuman sapu emak yang gak kenal ampun. Pas anak ceweknya pulang, dia shock. Lihat saudara-saudaranya udah kayak korban perang. Refleks dia mau kabur, tapi sendal emak udah siap di udara. Dia tumbang juga. Akhirnya mereka semua terkapar dengan kompresan di kepala sambil dengerin ceramah emak yang gak ada habisnya. Jadi ingat, jangan sampai bikin emak marah kalau gak mau ngalamin sendal terbang. Cowok ini niat nge-gym, malah bantu zombie olahraga. Jadi gini, ada cowok lagi fokus nge-gym sambil dengerin musik. Nggak sadar ada zombie nongol di tempat gymnya. Hampir aja tuh zombie mau gigit dia, tapi nggak sengaja kena barbel yang dia pakai. Si cowok panik, langsung kabur sambil pakai alat gym buat ngelawan zombinya. Lucunya, si zombie malah jadi ikutan olahraga. Tapi bukannya makin sadar bahaya, dia malah lanjut latihan lagi. Padahal zombie lain udah ngumpul depan dia. Karena nggak ada senjata, ya udah deh dia pakai alat gym lagi buat bikin zombinya sibuk olahraga. Nah, ada momen tegang nih pas kakinya hampir kegigit. Untung dia cepet tanggap. Sampai akhirnya dia bikin zombie itu ngegelinding pakai ban. Dan ada juga nih zombie lain yang kuat banget sampai bisa angkat barbel. Akhirnya si cowok pakai bola gede buat ngadang zombie. Terus zombie itu disuruh lari di treadmill. Bukannya kabur, malah ujung-ujungnya mereka olahraga bareng. Lucu banget ya. Kalian pernah nggak ngerasa ngantuk banget pas kelas sore? Nah, ada nih cerita kocak cowok yang bener-bener ngotot biar nggak ketiduran. Teman-temannya udah tepar, ngorok di kanan kiri, tapi dia masih usaha keras sampai nusuk pahanya pakai pena biar sakitnya bikin melek. Tetap nggak mempan. Pas gurunya noleh, ngantuknya sempat hilang. Tapi gara-gara ada yang nguap, dia jadi ikutan nguap juga. Dan akhirnya, ya tepar juga. Lucunya gurunya ngelihat murid-muridnya pada tidur, terus malah ikutan tidur juga. Seru ya, kelas sore emang suka gitu, bawaannya lemes. Ada cewek lagi parkir mobil, tiba-tiba ada orang pakai topeng psikopat nongol depan kaca mobil. Dia panik dong, ternyata itu cuma temennya yang usil. Kesel banget, cewek ini langsung buang tuh topeng, terus mereka pergi. Tapi yang mereka nggak sadar, ada orang beneran yang ngambil topeng itu. Pas baru jalan beberapa menit, si cewek ingat kalau HP-nya ketinggalan di mobil. Dia mau balik dong, pas nyampe ada orang pakai topeng yang tadi. Tapi kali ini itu psikopat beneran. Mereka langsung kabur panik, tapi temennya malah egois ninggalin dia duluan masuk lift. Si cewek ini udah pasrah, kirain dia yang bakal jadi korban. Ternyata psikopatnya ngejar temennya dulu. Pas lift kebuka, serem banget, temennya udah tewas di dalam lift. Si cewek makin ketakutan, lari sekuat tenaga. Tapi apa daya, dia akhirnya jadi korban selanjutnya. Ngeri kan? Jangan remehin topeng-topeng aneh. Pria ini lompat ke bawah,
Tapi pas hampir nyentuh lantai, perutnya tiba-tiba ngembang kayak balon, bikin dia mental ke atas. Panik, dia coba ngendaliin tubuhnya. Malah tangannya memanjang sendiri dan nyangkut ke tiang listrik. Dia kaget bukan main. Gak pakai lama, dia langsung lari ke rumah sakit. Di sana dia sadar seluruh tubuhnya berubah jadi karet. Dia mulai nginget-nginget apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata beberapa hari yang lalu, dia habis bunuh bos mafia dan sempat tertembak. Pas dirawat di rumah sakit, saudara gengnya datang maksa dia kasih posisi ketua. Karena kesel, dia asal gigit buah aneh yang kulitnya biru dan keras banget. Gak lama setelah itu perutnya mulus parah, dan sejak saat itu tubuhnya mulai berubah, lentur kayak karet dan bisa ngembang kayak balon. Ada cewek cantik jongkok di pom bensin, katanya lagi nyari cincin berlian yang hilang. Padahal dia buru-buru, tapi cincin itu penting banget buat dia. Sampai dia nawarin 50 juta buat yang nemuin. Petugas pom jadi semangat nyari, bahkan ngebiarin cewek itu pergi dulu, nanti dia yang urusin. Gak lama ada bocil cewek nemuin cincinnya, tapi dia gak mau ngasih gitu aja, kan dia yang nemu. Biar dapat cincin itu, si petugas akhirnya ngasihin semua uang yang dia punya. Tapi plot twist guys, bocil dan cewek itu ternyata komplotan. Mereka emang penipu, dan cincinnya bukan berlian, cuma cincin murahan. Auto kena tipu. Di perjalanan pulang, keluarga ini nemu anak monyet pingsan di jalan gara-gara kelaparan. Kasian banget, mereka akhirnya bawa pulang, dibersihin terus dirawat dengan baik. Anak-anaknya senang karena dapat teman baru, bahkan si monyet bisa diajak boncengan sepeda. Tapi ada kejadian kocak nih, si ibu kelupaan kue di oven gara-gara rebahan. Untung si monyet jenius ini sigap, langsung nyelamatin kuenya sebelum gosong. Nggak cuma itu, dia diam-diam sering bantuin jemur cucian, nyiapin minum buat ayah, bahkan nyalain AC biar rumah adem. Ibu awalnya nyangka suaminya yang tiba-tiba rajin, tapi ternyata pelakunya si monyet baik hati ini. Pas akhirnya ketahuan, keluarga ini kaget sekaligus terharu. Mereka makin sayang sama si monyet pintar yang balas kebaikannya dengan cara yang gak disangka-sangka. Cewek ini lagi di bis nahan kentut setengah mati. Pas dengar musik kencang, dia mikir aman nih, langsung aja dia lepas satu. Orang-orang pada kebauan, tapi dia pura-pura nggak tahu. Masalahnya dia masih pengen kentut lagi. Berhubung musiknya kencang, dia pede buat kentut lagi. Tapi kok bapak-bapak di samping noleh. Lah, satu bis juga langsung heboh. Baru sadar musik yang kencang itu cuma dari headsetnya doang. Jadi dari tadi semua orang dengar suara kentutnya yang brutal. Bahkan ada yang pingsan di belakang. Malu banget. Naik lift bikin deg-degan. Ini yang terjadi sama cowok ini. Awalnya cowok ini santai aja naik lift sendirian, tapi makin naik lantai makin rame deh tulipnya. Yang bikin dia deg-degan, orang-orang yang masuk badannya gede semua. Dia mulai ngitung-ngitung pakai insting, terus sadar berat total mereka kayaknya lebih dari kapasitas lift. Panik dong dia, takut liftnya jeblok ke bawah. Bener aja, liftnya sempat turun mendadak. Terus di lantai berikutnya ada orang gendut lagi mau masuk. Cowok ini langsung mikir, daripada mati di sini mending pindah lift aja dah. Akhirnya dia pindah ke lift lain yang isinya orang-orang kurus. Aman nih, pikir dia. Tapi nggak lama, orang-orang di lift itu tiba-tiba batuk-batuk semua. Lah, ternyata mereka semua itu adalah pasien flu B2. Si cowok yang tadinya kabur dari masalah malah kena flu juga. Duh, nasib. Aneh banget nih, tiap beli laptop pasti ada aja yang bikin rusak. Jadi si cowok ini baru aja beli laptop, terus nggak sengaja minum kopi ketumpahan. Tapi ya dia nggak masalah, uangnya kan masih ada, jadi tinggal beli lagi. Besoknya laptop kedua datang, baru nyala, lampu jatuh, rusak lagi dah. Tapi ya udah, beli lagi aja. Kali ini hati-hati banget, dia main di luar, soalnya laptop sebelumnya rusak di dalam rumah kan. Tahu-taunya petir nyambar, rusak lagi. Pokoknya tiap beli laptop selalu ada aja masalah, kesenggol orang lah, bola ngelempar lah, atau kesandung. Nah, dia udah hampir lega kan, akhirnya nggak rusak. Mobil lewat dan laptopnya kelindes. Udah gitu dia mikir, aduh kayaknya harus cari tempat aman nih. Jadi dia pergi ke tengah padang rumput, tempat sepi biar nggak ada yang ganggu laptopnya. Ternyata truk lewat dan hancurin laptopnya lagi. Kayaknya dia emang nggak ditakdirkan punya laptop deh. Bayangin kalau keyboard bisa hidup kayak manusia. Pas komputer dinyalain, semua tombol keyboard bangun dari tidur mereka, siap kerja. Tapi nih, si pemilik keyboard ternyata gamer hardcore. Tiap main game, tombol-tombol keyboard dipencet cepet banget, kayak dikejar deadline. Tombol-tombol itu kerja keras sampai ada yang kelelahan, bahkan sekarat. Nah, beda cerita buat tombol yang jarang dipakai. Mereka malah santai ngobrol sambil ngopi-ngopi kayak lagi liburan di pantai. Tapi semuanya berubah waktu si pemilik ketahuan sama istrinya main game terus. Dia panik, terus malah mencet tombol yang udah kritis itu. Sampai akhirnya tombol itu mati. Teman-temannya sedih banget, ada yang sampai histeris. Akhirnya keyboard itu pun dibuang karena ada tombol yang rusak. Kasian banget kan, udah capek-capek kerja, akhirnya cuma berakhir di tempat sampah. Ada cowok bawa mobil buat transaksi sama pria lain yang bawa tas penuh uang. Tapi nih, pas mau nunjukin barang, mobil si cowok malah kekunci dari dalam. Ya ampun, cowoknya panik sendiri. Pintu gak bisa dibuka. Si pria pembeli cuma bisa garu-garu kepala. Si cowok polos ini sampai nekat mau mecahin kaca mobil pakai tangan. Tangannya malah sakit. Pakai sepatu sama aja, kayak takut mecahin telur. Akhirnya
Akhirnya pria pembeli ini coba buka pintu bagasi pakai obeng kecil. Berhasil sih, tapi yang bisa masuk cuma pria pembeli itu doang. Plot twist-nya, begitu dia masuk, pintu bagasi malah dia tutup. Si cowok ditinggal di luar. Ternyata pria ini pencuri guys. Dia nyalain mobil dan kabur bawa barang sekaligus mobilnya. Si cowok yang polos cuma bisa melongo ngelihat mobilnya pergi. Auto rugi total deh. Perhatiin guys, ibu ini kayak milih barang di supermarket, tapi semua yang dia pegang langsung hilang. Bukan hilang sih, tapi dia tuh nyuri. Pro banget. Pas sudah beres langsung keluar aja gitu, nggak ada yang sadar. Dia berhasil ngambil barang banyak banget, nggak bayar sama sekali. Tapi ternyata ibu ini tuh keluarga ninja, makanya manjat-manjat juga jago. Anak ceweknya kelakuannya juga mirip nih ya. Dia tuh suka banget sama barang antik, dan pakai kemampuan ninjanya dia juga berani banget nyuri barang antiknya. Padahal penuh penjaga, tapi dia emang udah pro bisa ngakalin CCTV. Pas berhasil dia bakal ninggalin surat yang isinya ngasih tahu kalau barang antiknya cuma mau dipinjam selama 3 hari, cuma buat difoto, buat koleksi, buat ngebuktiin kalau dia tuh ninja yang jago. Abis itu barangnya bakal dibalikin. Nih cewek pokoknya seneng banget kalau berita pencuriannya viral, tapi nggak ketahuan, berarti kemampuan ninjanya emang hebat. Cewek ini punya kemampuan absurd parah. Apapun yang dia tunjuk bisa berubah jadi Oreo. Dan ini Oreo yang bisa dimakan guys. Awalnya dia nunjukin ke pacarnya, pajangan jadi Oreo, boneka jadi Oreo, dompet juga jadi Oreo. Tapi lama-lama dia makin usil. Air minum pacarnya berubah jadi Oreo. Orang random di jalan lagi teleponan aja, HP-nya langsung jadi Oreo. Sampai akhirnya nggak sengaja dia nunjuk temennya sendiri. Dan ya, temennya berubah jadi Oreo juga. Karena panik, mereka harus ngumpetin temen mereka yang Oreo ini di laci, tas, wadah, bahkan terpaksa dimakan biar nggak ketahuan. Apesnya polisi tetap curiga dan mulai ngejar mereka. Terpojok, si cewek refleks nunjuk ke salah satu polisi. Dan ya, polisinya berubah jadi Oreo juga. Tapi polisi lain masih ngejar. Kepepet, si cewek nunjuk ke arah bulan. Dan kalian nggak bakal nyangka, bulan beneran berubah jadi Oreo. Polisi langsung ketakutan dan kabur. Pasangan ini akhirnya bisa lega. Sampai akhirnya bulan yang jadi Oreo itu jatuh ke bumi. Dan gara-gara Oreo ajaib, dunia resmi hancur. Lagi seru-seruan di pasir yang bunyinya kayak kentut, tiba-tiba orang-orang ini sadar ada yang aneh. Pohon-pohon di sekitarnya kok kayak makin tinggi. Ternyata bukan pohonnya yang makin tinggi, mereka yang pelan-pelan tenggelam di pasir hisap. Panik dong sampai udah sedalam pinggang. Salah satu dari mereka, si gadis cerdas, langsung kasih ide, berbaring aja biar nggak makin tenggelam. Dia perlahan gerakin kakinya ke atas, akhirnya berhasil keluar duluan, terus bantu yang lain. Tapi ada bapak-bapak yang saking paniknya malah nggak berbaring. Hasilnya dia tenggelam sampai cuma kepalanya yang nongol. Makin seram lagi, tiba-tiba ada 2 kalajengking nongkrong di kepalanya. Duel pula di sana, bikin bapak itu tambah panik, terus tenggelam total. Untungnya teman-temannya nemuin kakinya nyelip di bawah batu, dan akhirnya si bapak selamat juga. Pas telat terus dipecat, malah jadi jutawan. Ini yang dialamin cowok ini. Dia sering banget telat masuk kerja, sampai bosnya ngamuk dan larang dia masuk kantor lagi. Dalam setahun ini dia udah 3 kali telat guys. Dia minta maaf banget biar nggak dipecat. Nah, pas bosnya lagi nelpon, dia iseng baca koran di meja bosnya. Ternyata ada berita soal hadiah lotre jutaan dolar yang belum diambil. Dia langsung keingat, dia kan baru aja beli lotre. Iseng dicek nomornya, dan ternyata dia pemenangnya guys. Sikapnya langsung berubah total. Dengan pede dia mutusin buat berhenti kerja. Tapi sebelum itu dia balas dendam dulu, gunting pajangan bosnya, ngatain istri bosnya, bahkan kabel telepon sama dasi si bosnya juga dia gunting. Bosnya ngamuk berat dong, langsung pecat dia. Tapi dia malah keluar kantor sambil cengengesan. Tiba-tiba ada suara aneh, dan ternyata semua itu cuma mimpi guys. Epic fail banget kan? Siapa sangka 5 polisi yang hampir dipecat malah jadi bintang kuliner gara-gara ayam goreng mereka laku keras. Tapi ada twist gede di balik kesuksesan itu. Jadi ceritanya, 5 polisi ini awalnya cuma mau nyamar buat nangkap sindikat narkoboy berbahaya. Tempat pengintaian mereka sebuah restoran ayam yang kaptennya beli pakai uang pensiun. Nah, biar nggak ketahuan, mereka terpaksa dagang ayam goreng. Nggak nyangka banget ayam goreng mereka enak parah dan jadi viral. Restoran mereka ramai, masuk TV, bahkan ada investor yang ngajak buka cabang. Tapi plot twistnya nih, cabang-cabang itu ternyata dipakai buat distribusi sabu sama si bandar narkoboy yang mereka incar. Saat sadar, kelima polisi ini langsung gercep nangkap bos besarnya, menyelamatkan misi dan mungkin karir mereka juga. Ketika rasa jijik bikin hidup jadi rumit banget, kisah pria ini bakal bikin kamu geleng-geleng. Jadi ada cowok yang super anti kotor dan gak mau disentuh sembarangan. Suatu hari dia lagi mau makan steak dengan santai, tapi pas pesanannya datang, temennya yang hobi ngambil makanan orang tiba-tiba nyomor kacang dari piringnya. Cowok ini langsung ilfeel dan bakal makan steaknya. Keesokan harinya saat dia berada di dalam toilet, dia ngerasa penyakit bersih-bersihnya makin menjadi-jadi. Dia cuci tangannya heboh banget sampai berdarah karena ngerasa nggak bersih-bersih. Pas udah
selesai cuci tangan, dia sadar bajunya kena noda makanan. Gara-gara itu, dia sampai nyuci bajunya di wastafel toilet. Setelah drama bersih-bersih selesai, dia mau keluar toilet, tapi pintunya ketutup. Karena anti banget nyentuh apapun, dia nunggu di dalam toilet sampai ada orang lain yang bukain pintu. Bayangin aja, dia nunggu berjam-jam cuma karena nggak mau nyentuh pintu toilet. Ajaib banget, ada pria yang tiba-tiba ngerti bahasa hewan. Semua mulai pas dia dengar seekor dogi ngomel yang bilang kenapa dia dikasih banyak tekanan. Shock, pria ini coba cuek dan pergi ke supermarket. Tapi di sana malah makin aneh. Hamster di kandang liatin dia sambil bilang kalau dia sudah lama di sana dan minta dibeli seharga $30. Di sebelahnya hamster kecil ikut menatap dengan ekspresi membandingkan harga yang lebih murah. Nah, kepalanya serasa mau meledak, jadi dia kabur ke kantor. Di sana dia curhat ke ikan di akuarium soal semua kejadian ini. Tapi pas cerita ke bosnya malah mikir dia stres dan suruh dia cuti. Nah, pas pulang dia ketemu gorila yang ikutan ngobrol. Si pria bingung banget kenapa dia bisa gini. Baru deh dia sadar semua ini gara-gara beberapa hari lalu kepalanya kebentur pas kecelakaan. Fix, benturan itu bikin dia dapat hadiah bisa paham bahasa hewan. Ada 2 cowok yang nekat ke hutan, tapi malah dikejar segerombolan zombie. Untungnya mereka bawa senjata, jadi bisa ngabisin satu persatu. Nah, pas lagi berantem, salah satu cowok ini malah naksir zombie cantik. Biar nggak kena virus, dia pakein pelindung gigi ke zombie itu, biar kalau digigit tetap aman. Zombie cantik ini nempel terus sampai akhirnya ya udah mereka jadian. Tapi drama dimulai. Zombie seram muncul, culik si zombie cantik dan temennya juga. Si cowok berusaha nyelamatin, tapi malah jatuh dan digigit. Pas dia pingsan dan bangun, ternyata itu semua cuma mimpi. Dia ketiduran di mall, guys. Anehnya zombie cantik yang di mimpi tadi beneran ada di mall itu. Wah, apa ini takdir ya? Cowok ini udah capek jomblo, malah nikah sama Sadako. Awalnya dia lagi nonton sendirian, tiba-tiba TV-nya rusak, muncul semut-semut terus nongol tayangan horor. Udah feeling gak enak nih, bener aja Sadako keluar dari TV. Panik, dia buru-buru cabut colokan TV-nya, tapi tetap nyala dong. Sadako tetap maju, diusir pakai ritual juga gak mempan. Akhirnya karena ribet ngusirnya, dia biarin aja. Lama-lama malah asik jadi temen makan, temen nonton, dan yang lebih absurd, cowok ini malah beneran naksir sama Sadako. Sungguh membagongkan ya. Banjir gede parah, tapi cowok ini tetap santuy. Dia udah segel pintu jendela pakai perekat, jadi aman. Tapi dia lupa air masih bisa masuk lewat celah ventilasi. Tapi anehnya dia masih nyetrika santuy, guys. Dogi-doginya aja panik cari tempat tinggi. Untung bisa berenang. Akhirnya si pria naik ke loteng, cek HP, malah main celup-celup kaki di air. Tapi pas naik ke atap, baru dia ngeh. Ternyata semua udah kelelep, gak bisa kemana-mana lagi. Ya udah, pasrah total deh. Ada nih cowok yang unik banget, hidupnya literally kebalik. Jadi cowok ini jalan pakai tangan, kakinya di atas. Semua aktivitas dia lakuin kayak gitu, makan, minum, bahkan bersenang-senang. Tapi gara-gara posisinya kebalik, kalau makan snack tuh, snacknya malah jatuh berantakan. Dia juga gak bisa joget-joget kayak teman-temannya saat hangout. Kasihan, dia sendiri pun udah mulai bosan sama keadaannya. Sampai suatu hari di pantai dia ketemu cewek yang lagi ribet pakai teleskop karena nggak ada penyangga. Cowok ini langsung bantu pakai badannya yang kebalik jadi penyangga. Sweet banget kan? Setelah itu mereka jadi dekat. Cewek ini nerima dia apa adanya walau tubuhnya kebalik. Mereka sering main bareng di pantai, bikin istana pasir, berenang, bahkan nikmatin sunset berdua. Sejak saat itu si cowok nggak pernah lagi ngerasain jenuh. Dia bahagia meski dunia di matanya masih kebalik. Rumah tiba-tiba didatengin hantu falak. Panik dong. Cowok satu ini malah kejebak di luar kamar. Sementara temennya yang pakai baju Hello Kitty ini ngunci diri sendiri saking takutnya. Udah teriak minta tolong, tapi Hello Kitty ogah buka pintu. Mau lari ke kamar lain, nggak bisa. Pintunya kekunci juga. Sialnya falaknya makin dekat dan cowok ini udah kepepet di pojokan. Tapi pas falak nyerang, dia malah nunjukin kekuatan tersembunyinya. Langsung ngelawan balik. Falak dihajar habis-habisan. Baru deh si Hello Kitty berani keluar dan falak lempar keluar rumah. Kena mental nggak tuh hantu falaknya? Zombie penguin ini bangun-bangun udah jadi zombie. Masih pakai kostum penguin karena abis kerja bagiin selebaran. Kotanya lagi kena wabah zombie, tapi dia belum makan sama sekali. Lapar parah, niatnya cari manusia buat dimakan, tapi semua udah sembunyi. Sepi banget, malah nyasar ke kuburan. Bukannya dapat makanan, ketemu zombie lain. Akhirnya dia jalan terus, ngelewatin daerah kering, taman bunga, kebun, sampai akhirnya nemu manusia. Masalahnya orangnya naik mobil, nggak bisa dikejar. Setelah jalan jauh banget, dia akhirnya nemu perumahan yang masih ada kehidupan. Tapi pas udah di depan manusia, bukannya pada takut, orang-orang malah santai. Soalnya zombie ini udah kelihatan lemes dan kering kerontang, nggak makan dari awal berubah. Tenaga udah habis, ya udah dia cuma bisa duduk mager di tengah jalan.